Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pada hari ini dalam kondisi sehat sehingga bisa belajar dengan baik ya. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sebelumnya sel dan jaringan, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi organ dan sistem organ. Untuk yang pertama kita masuk ke organ dulu ya. Oke, organ ini adalah merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang melaksanakan fungsi dan tujuan yang serupa atau sama. Organ ini pada tumbuhan itu contohnya adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah ya. Sedangkan pada hewan itu ada jantung, paru-paru, usus, kerongkongan, lambung, dan lain-lain ya. Jadi lebih banyak pada tumbuhan daripada pada hewan. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu yang organ pada tumbuhan ya. Jadi di sini ini adalah merupakan tampilan gambar sayatan dari batang ya. Batang ini adalah bukti bahwa organ ini dia tersusun dari beberapa jaringan ya. Ini contohnya ada jaringan epidermis, tersusun dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem ya. Di sini. Nah, di sini jaringan ini dia melaksanakan fungsinya masing-masing dan berkoordinasi sehingga membentuk suatu susunan ya yang dinamakan dengan organ tadi. Jadi organ ini dia tersusun dari beberapa jaringan sebagai penyusunnya. Kemudian next kita lanjut. Nah, di sini ini adalah tampilan dari organ pada manusia, yaitu lengan ya, atau siku di sini, siku tangan. Jadi sini dia tersusun dari beberapa jaringan ya. Bagian lengan sini dia tersusun dari jaringan lemak, kemudian jaringan pengikat serabut longgar, dan jaringan pengikat serabut padat, jaringan darah, jaringan tulang, dan jaringan tulang rawan. Nah, sebenarnya di sini ada juga ya jaringan itu lagi, yaitu jaringan epidermis yang letaknya paling luar di sini. Dia mengatur keluar masuknya zat ya pada tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan dan khususnya sinar UV ya kalau kita berada di luar. Nah, yang untuk melindungi proteksi pertama itu adalah jaringan epitel ya, paling luar sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke section selanjutnya, yaitu sistem organ. Apa sih sistem organ ini? Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan, atau kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu fungsi yang berkelanjutan ya. Contohnya sini adalah sistem pernapasan atau respirasi, kemudian sistem pencernaan atau digestif, kemudian sistem peredaran darah atau sistem transportasi yang mendistribusikan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Dan ada beberapa sistem lain ya. Lanjut. Nah, ini dia ya sistem-sistem yang ada pada manusia atau hewan. Sini ada sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem peredaran darah atau transportasi, dan sistem pengeluaran atau ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem gerak. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Di sini ada sistem pencernaan. Di sini tersusun dari beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
usus besar, anus, hati, kantung empedu, dan pankreas. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh ya. Jadi dikonversi makanan tadi dikonversi menjadi energi sehingga bisa untuk sebagai bahan bakar ketika kita mau beraktivitas. Kemudian ada sistem pernapasan atau respirasi, yaitu terdiri dari beberapa organ yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sini fungsinya adalah memperoleh atau menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Kemudian di sini ada sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Kenapa dinamakan sistem transportasi? Karena sistem ini adalah yang mendistribusikan zat-zat makanan untuk dikonversi menjadi energi ya, ke seluruh tubuh ya. Kemudian dan oksigen ya ke seluruh tubuh. Nah, yang berperan penting di sini adalah jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh dan melalui arteri dan vena dan pembuluh darah kapiler ya. Dan kemudian di sini ada pembuluh getah bening dan kelenjar limfe. Nah, fungsinya buat apa? Itu mengedarkan dan mengangkut zat-zat makanan dan oksigen serta melindungi tubuh dari bibit-bibit penyakit dan mengeluarkan zat-zat sisa ya berupa CO2, uap air, dan lain-lain. Kemudian sini ada sistem pengeluaran atau sistem ekskresi ya, pengeluaran. Jadi di sini terdiri dari beberapa organ penyusun, yaitu pertama kulit, kemudian paru-paru, ginjal, dan hati. Di sini fungsinya adalah mengeluarkan zat sisa atau zat sampah yang tidak terpakai dalam tubuh keluar dari tubuh dan menjaga keseimbangan cairan di sekitar sel. Kemudian di sini ada sistem saraf. Ya, itu terdiri dari organ penyusun. Organnya adalah pertama otak sebagai saraf pusat dan susun tulang belakang, alat indera, dan hormon. Fungsinya adalah menerima dan merespon rangsang dari lingkungan dan mengatur segala macam aktivitas tubuh ya. Kemudian di sini ada sistem reproduksi, yaitu terdiri dari testis, ovarium, uterus, dan kantong semen ya atau kantong sperma. Kemudian di sini fungsinya adalah untuk memproses dalam proses perkembangbiakan ya atau melakukan pelestarian keturunan ya. Ini salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup nih, sistem reproduksi. Kemudian di sini ada sistem gerak, yaitu terdiri dari rangka dan otot tubuh ya. Di sini pertama fungsinya adalah memberikan bentuk pada tubuh, kemudian berfungsi sebagai pelindung tubuh atau proteksi pada tubuh, kemudian selanjutnya sebagai alat gerak ya. Jadi dia otot ini yang berfungsi sebagai penggerak gitu, yang sumber energinya berdasarkan dari zat-zat makanan dan oksigen. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh gambar sistem organ ya, sistem organ pencernaan atau sistem pencernaan, yaitu terdiri dari beberapa organ, yaitu kerongkongan, gigi, kelenjar ludah, batang tenggorokan, hati, limfa kecil, lambung, kandung empedu, pankreas, usus besar, usus buntu, usus halus, poros usus atau rektum, dan anus ya. Di sini jadi organ-organ ini yang berkoordinasi dan dia memiliki fungsi yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama untuk melakukan proses pencernaan pada tubuh manusia, tubuh kita. Jadi di sini pertamanya awalnya proses mekanik dan kimia terjadi pada gigi dan kelenjar ludah ya. Proses mekanik itu dia penghancuran partikel yang awalnya partikel makanan kita itu berupa partikel yang besar menjadi partikel yang kecil ya, digerus ya pakai gigi. Kemudian pencernaan mekanik kimianya yang terjadi itu oleh kelenjar ludah ya, yaitu pemecahan karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa yang lebih sederhana yang mudah untuk dicerna oleh manusia. Kemudian
kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Di lambung ini terjadi pemecahan lemak ya menjadi lipid ya, kemudian terjadi lagi proses kimia yang terjadi di usus, yaitu pemecahan protein ya, protein menjadi zat enzim khusus itu atau zat pepsinogen ya, kemudian akhirnya diproses hingga sampai ke anus. Kemudian selanjutnya ini adalah sistem yang kedua, yaitu sistem peredaran darah ya. Di sini terdiri dari jantung dan 3 tadi pembuluh ya, pembuluh darah, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Di sini. Jadi pertama prosesnya adalah darah dipompa dari jantung ke pembuluh darah ke seluruh tubuh dan dibawa lagi balik oleh pembuluh darah balik kembali ke jantung untuk mengambil atau mensuplai zat makanan dan oksigen kembali yang diperoleh oleh sistem pencernaan tadi ya, kemudian dibawa lagi dipompa ke seluruh tubuh dan begitu terus menerus ya. Kemudian ini sama sistem pencernaan juga ya, cuma gambarnya berbeda. Ini lebih sedikit tapi lebih sederhana, yaitu kerongkongan, mulut, empedu, pankreas, lambung, hati, usus besar, dan usus halus. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Ini sistem pernapasan, yaitu terdiri dari beberapa organ, yaitu hidung, faring, epiglotis, laring, pita suara, trakea, dan bronkus, dan diafragma yang terakhir. Ini ada paru-paru ya di sini. Jadi sistem organ ini dia tersusun dari banyak organ, dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia tersusun dari beberapa organ pendukung untuk mensupport sistem tersebut ya. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurangan dan salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.